Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali pada renungan pagi, renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent ke-7, Jemaat Yosodipuro. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati pekabaran pada pagi ini. Dengan lebih dahulu kita berdoa. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puji dalam kehidupan kami. Kami manusia yang penuh dengan keberdosaan, manusia yang penuh dengan kelemahan. Untuk itu Tuhan, pada pagi ini kami mohon Tuhan, melalui firman-Mu, melalui sabda-Mu yang akan kami dengarkan nanti, boleh membawa kepada kami suatu kekuatan iman kami di dalam menghadapi problema kehidupan yang datang kepada kami. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau bekerja dalam hati kami. Demikian juga hamba-Mu yang Engkau asingkan bagi kami untuk menerima untuk menyampaikan sabda-Mu. Kiranya Roh Suci Tuhan boleh menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul kita pada Sabat ini adalah sukacita yang benar. Sukacita yang sejati. Apa maksud dari pekabaran pada pagi ini? Kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat keempat. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saya ulangi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab ini adalah boleh dikatakan merupakan kitab sukacita. 4 pasal yang ditulis untuk orang-orang di Filipi ini merupakan pekabaran bagi umat-umatnya, baik dulu maupun sekarang, adalah untuk bersuka cita. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Rasul Paulus ini menulis surat pengembalaannya agar umat-umat di Filipi ini untuk bersukacita. Padahal ketika Rasul Paulus menuliskan surat untuk orang-orang di Filipi ini, dia sedang di penjara. Mari kita baca di dalam di dalam Filipi pasal pertama ayatnya yang ke-13 dan 14. Filipi pasal yang ke-13 dan 14. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan
telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dengan latar belakang di penjara, Rasul Paulus menuliskan suatu pekabaran untuk bersukacita di dalam Tuhan ketika dia menulis surat kepada orang-orang di Filipi. Sekarang pertanyaannya, ketika di penjara dia bersukacita, kemudian menyampaikan kepada jemaat Filipi untuk bersukacita. Loh, kok aneh ya? Kok aneh? Dia di penjara bersukacita, bahkan ketika dia di penjara untuk menyatakan sukacita kepada orang-orang Filipi. Rupa-rupanya sudah saya kasih dalam Tuhan. Sukacita yang dipunyai oleh Rasul Paulus ini bukan sukacita yang datangnya dari luar dirinya. Namun sukacita yang datangnya dari dalam hatinya. Bertumbuh di dalam hatinya sehingga timbul sukacita yang luar biasa. Walaupun dia di penjara, namun dia merasakan sukacita akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Banyak orang merasa bahwa apa yang dia dapatkan dari luar dirinya inilah membawa sukacita. Ketenaran, kekuasaan, kecantikan, ketampanan, kesehatan, dan masih banyak lagi perkara-perkara yang katanya bahwa masalah-masalah tersebut, sesuatu ini adalah membawa sukacita. Berarti sukacita sumbernya dari luar, bukan dari dalam. Kenyataannya sudah dengan kasih dalam Tuhan. Apakah ketenaran yang kita punyai selalu abadi? Justru akan lenyap. Demikian juga ketampanan, kecantikan, kekuasaan, semuanya akan lenyap. Namun, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita agar kita sebagai umat-umatnya untuk mendapatkan sukacita, untuk mendapatkan sukacita melalui hati yang dalam. Sehingga Rasul Paulus bisa menjelaskan, bisa memberikan nasihat tentang bagaimana kita boleh bersukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah teladan dari Rasul Paulus ini yang merasakan sukacita yang luar biasa, sukacita yang bukan diakibatkan situasi, kondisi. Banyak orang merasa bahwa situasi dan kondisi inilah yang membuat orang bersukacita. Namun kita melihat Rasul Paulus bukan masalah situasi, kondisi yang dari luar dirinya, namun dari dalam ini. Kuasa Roh Kudus, kuasa penyertaan Tuhan yang boleh membawa kepada Rasul Paulus ini suatu sukacita yang benar, suatu sukacita yang sejati. Biarlah kepada Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita mendapatkan sukacita surgawi, sukacita yang bukan berasal dari luar diri kita, sukacita yang bukan berasal dari situasi, kondisi dari luar diri kita, namun sukacita yang berasal dalam diri kita, dalam hati kita,
Sehingga apapun yang terjadi, situasi dalam semua situasi kondisi apapun juga, kita tetap bersukacita. Biarlah sukacita dari Rasul Paulus boleh menjadi sukacita kita. Tuhan memberkati. Amin.